Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama mathalu jalisi salih wa jalisi su kahamili miski wa nafikhil kir. Jadi Masya Allah, ini hadis ini kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab yang lain, bahkan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia juga dibaca oleh mereka yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Mereka baca, dan ketika kita mengatakan apa yang kita katakan, mereka katakan juga apa yang mereka katakan, sesuai dengan apa yang ada dalam kitab itu sendiri. Contohnya di dalam kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, dan kitab Riyadhus Shalihin kitab yang dipakai oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh kelompok memakai kitab ini. Ketika mereka membaca hadis ini, Nabi Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ma mathalu jalisi salih wa jalisi su. Pertama, perumpamaan duduk dengan orang-orang yang saleh dengan orang-orang yang su, yang buruk. Jadi mungkin kita akan mengatakan bahwasanya perumpamaannya seperti ini, mereka juga mengatakan seperti itu. Dalam artian ketika Al-Quran, hadis mengatakan ini, ketika engkau duduk dengan orang-orang saleh, pengaruhnya seperti ini terhadap dirimu. Dalam keadaan ini kita mengatakan mereka bahwasanya orang-orang yang berada di luar Ahlus Sunnah, mereka adalah orang-orang yang berada di jalan yang lain, walaupun dari satu sisi ada yang samanya, mereka juga kan mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan bahwa kamu duduk dengan mereka itu sama seperti engkau duduk dengan orang-orang su ini, dan kita katakan juga seperti itu. Ini kita juga katakan seperti itu. Nah, kalau di sini Rasulullah SAW mengatakan ka'amil mis wa nafikhil kir, engkau duduk dengan orang saleh itu sama seperti engkau duduk dengan penjual minyak wangi, engkau duduk dengan orang yang buruk itu sama seperti engkau duduk dengan pandai besi. Ini dengan pandai besi. Fahamilu miski imma ayudhiyaka. Kalau engkau duduk dengan orang saleh, bisa jadi engkau itu akan mendapatkan hadiah dari dia. Duduk dengan orang penjual minyak wangi, bisa jadi engkau mendapatkan ini hadiah dari dia. Dia memberikan engkau secara cuma-cuma minyak wangi yang dia miliki. Ini. Wa imma antabta'a minhu, atau engkau membeli darinya. Ini. Makanya antum lihat bagaimana para pedagang itu, orang-orang marketing itu, ketika mereka menjual barangnya, mereka mendekat, mereka ambil hatinya orang. Bagaimana caranya mereka mengambil hatinya ini orang? Ini seperti itu. Antabta'a minhu wa imma antajida minhu rihan thayyibah, atau engkau akan mendapatkan darinya ini bau yang harum. Wa nafikhul kir imma ayyahrika thiyabak, kalau engkau bergaul dengan pandai besi, kalau bukan akan dengan duduknya engkau dengan dia itu akan membakar bajumu. Wa imma antajida minhu rihan muntinah, atau engkau akan akan mendapatkan ini bau yang tidak enak. Ini ada pengaruh, ya. Selalu ada pengaruh ketika seorang duduk dengan
orang saleh ketika duduk dengan orang yang buruk itu ada pengaruh. Dan dijelaskan di dalam kitab-kitab ini akidah dan perkataan para ulama tentang larangan kita duduk dengan orang-orang yang terutama ahlul bid'ah. Itu larangan keras. Kita duduk dengan mereka. Berbeda kalau mungkin kita sudah mempunyai keilmuan, kita mempunyai filter ada, kita punya landasan akidah, lalu kita mau duduk dengan mereka, suatu saat mereka memberikan subhat kepada kita, kita bisa ini mematahkan subhat itu, maka masya Allah. Atau mungkin kita datang dengan mereka, duduk dengan mereka, lalu kita ini membantah subhat-subhat mereka, iya. Tapi dalam keadaan kita tidak mempunyai landasan ilmu, lalu kita mau duduk dengan mereka, mungkin kita mau berapa sangka baik, wah saya mau ambil hatinya dulu lah. Setelah itu nanti saya mau ajak dia ke taklim. Saya mau bergaul dengan dia, setelah itu saya mau ajak dia ke taklim. Dalam keadaan dia ini mempunyai orang yang mempunyai subhat. Tapi kalau mungkin orang-orang biasa di antara mereka ini silakan. Ya orang hanya ikut-ikutan saja. Tapi kalau antum mau datang ke orang yang antum tahu dia di sini, masya Allah dia mempunyai subhat, mempunyai ilmu, bahkan ustaz-ustaz mereka, lalu antum mau datang, maka ini hati-hati. Karena selalu ada pengaruh. Jangankan ke ustaz-ustaznya, orang biasanya saja itu ini mereka mempunyai subhat, karena tidaklah mereka bersama dengan mereka, sama-sama mereka, kecuali sudah ada subhat yang masuk ke dalam diri mereka. Dia akan menyeret, dia akan menarik antum ke dalam subhat yang mereka miliki. Dan disebutkan dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak akan antum temukan orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, an yuwaduna man hada Allah wa rasulah, mencintai ini orang-orang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi ini tidak, ini bahkan disebut dalam hadis Rasulullah SAW berpesan, ketika engkau mendengar Dajjal maka menjauh. Jangan mau cari tahu, disuruh apa menjauh. Jangan mau cari tahu, saya mau cari tahu, saya mau lihat. Khabar dari Rasulullah SAW, dia mempunyai ini mata dua, satunya itu ini rusak. Dia mempunyai ini dan ini. Saya mau tahu, saya mau ketemu dengan dia. Ini tidak diperintahkan apa menjauh. Karena Rasulullah SAW mengatakan bisa jadi ada seorang yang dia menganggap dirinya beriman, dia menganggap dirinya kuat, dia mau bertemu dengan Dajjal, ternyata Dajjal ini punya subhat yang sangat kuat, akhirnya dia ikut. Jadi jangan kita coba-coba mengatakan, wah nggak apa-apa lah kan saya sudah belajar, saya mempunyai, nanti palingan saya tanya kalau ada sesuatu yang rancu bagi saya pergi tanya nanti di ustaz. Ini tidak. Ini berapa banyak orang yang sebelumnya dia itu duduk taklim bersama dengan kita, setelah itu hilang entah kemana. Bahkan kita ketemu dia sudah menjadi orang-orang yang mendukung perkara-perkara yang jelas-jelas itu terlarang. Yang sebelumnya dia kadang bertanya tentang perkara itu. Tapi masya Allah ya, ini dia main HP, di HP-nya ada YouTube, dia terserah mau buka ustaz siapa saja yang dia mau inginkan. Akhirnya apa? Termakan subhat. Maka jangan pernah kita mau mencoba-coba, karena ini bukan perkara yang kecil ya. Ketika antum terjebak di dalam sebuah ini pemahaman itu menyelisih Ahlussunnah, maka itu bahaya. Ini bahaya. Jadi jangan antum, wah ini ceramahnya lucu sekali ini, saya mau lihat, viral, lucu, setiap orang yang dengar langsung tertawa. Oh karena lucunya saya mau lihat. Maka ini tidak. Ini ketika orang saleh, maka masya Allah ya, ini kita berusaha untuk berada di majelis-majelis mereka, duduk bersama dengan mereka, mengambil manfaat dari mereka. Maka ya ini hati-hati.
Dan Allah telah katakan di dalam Al-Quran, ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Demikianlah kalian, ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kalian mencintai mereka dalam keadaan mereka itu membenci kalian. Karena Ahlus Sunnah seperti itu. Ya. Ahlus Sunnah ini orang yang paling ingin menyelamatkan orang. Karena mereka tahu, orang yang paling tahu tentang bahayanya dari bid'ah, bahayanya kesyirikan, bahayanya maksiat, itu Ahlus Sunnah. Maka mereka selalu berusaha untuk menyelamatkan mereka, mendekati mereka dengan tujuan mau menolong. Tapi jangan seperti tadi, tujuannya mau menolong tapi dia yang jatuh ke dalam jurang. Sebagaimana ini ada seorang ulama yang bernama ini Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang dikatakan oleh para ulama, beliau adalah orang yang pertama mendebat orang-orang filsafat. Karena tidak ada gunanya mendebat orang-orang filsafat, maka beliau ini Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini beliau pergi mencoba untuk mendebat. Seorang Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali beliau bukan tokoh filsafat ya. Sebelum itu beliau bukan seorang tokoh filsafat. Kalau sekarang kan antum dengar ya, ini orang-orang sufi itu sudah tergabung dengan filsafat, mereka sudah gabung seolah-olah mereka sudah satu. Kalau dulu itu tidak. Imam Al-Ghazali pergi mencoba untuk mendebat orang-orang filsafat. Tapi setelah itu beliau termakan oleh subhatnya orang-orang yaitu filsafat. Termakan oleh subhatnya orang-orang yaitu filsafat dan tidak mampu keluar. Tidak mampu keluar. Betul-betul setelah itu menjadi cinta dalam keadaan pertamanya tujuannya itu mau mendebat. Ahlus Sunnah ketika mendebat orang-orang dulu, Ahlus Sunnah tujuannya bukan mengalahkan ya, tujuannya mau menolong. Sebagaimana Imam Al-Ghazali tujuannya mau menolong. Tapi setelah itu masuk ke dalam jurang filsafat dan tidak mampu keluar. Ini tidak mampu, jadi keluar. Dan beliau meninggal dalam keadaan ini seperti itu. Dalam keadaan mereka orang-orang yang sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhuna, itu Syekhul Islam beliau rahimahullah ta'ala, itu kadang mereka memakai perkataan, menukil perkataan-perkataan dari ulama-ulama sufi. Karena pada dasarnya dulu itu mereka tidak sama seperti sekarang. Dulu itu mereka tidak sama seperti sekarang. Dulu mereka mengakui tentang Allah itu di atas arsy. Ya. Orang-orang sufi zaman dahulu itu mereka mengakui bahwa Allah itu di atas arsy. Adapun sekarang antum dengar, antum lihat, semua mereka, bahkan yang pernah anda dengar ada seorang yang guru di antara mereka, ada ustazah yang kebetulan mereka percayakan untuk mengajar di pondok mereka. Ada laporan dari murid-murid bahwasanya ustazah ini mengajarkan bahwasanya apa? Allah itu di atas arsy, ba'in an khalqi, lepas terpisah dari makhluknya. Itu langsung ustazah itu dikeluarkan, selesai. Dalam keadaan kalau kita kembali kepada ulama-ulama mereka dahulu, mereka mengakui bahwasanya Allah itu di atas arsy, sama seperti perkataan Imam Malik. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Arif bin Mu'arif, Imam A'immah, ini imam dari mereka, Imam Al-Asfahani, kalau bukan Al-Asfahani, Al-Asfahani. Ini mereka mengatakan seperti itu. Allah itu bersemayam di atas arsy. Ini bila ta'wil, bila tamthil, bila kaif, tanpa engkau mau memisalkan, tanpa engkau mau takwilkan, tanpa engkau mau membagaimanakan. Ini. Tapi lihat ini sekarang. Ini.
Dan kalau antum dengar sobat-sobat mereka masuk akal, ya. Antum dengar sobat-sobatnya mereka masuk akal untuk orang-orang yang tidak belajar. Salah satu sobat mereka apa? Kalau Allah itu di atas arsy, salah satu sobat mereka itu Allah turun ke langit dunia dalam keadaan setiap malam itu ini ada tengah malam, berarti arsy itu kosong, Allah itu di langit dunia, berarti Allah itu di dunia. Dalam keadaan para ulama mengatakan, salah satunya Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Orang yang mengingkari Allah di atas arsy itu dia mengingkari ya ini Al-Quran. Mengingkari Al-Quran berarti kufur. Ya. Bahkan ini para imam yang lain mengatakan fa'alaihi la'natullah. Abu Zur Ar-Razi beliau mengatakan apa? Orang yang mengingkari Allah di atas arsy fa'alaihi la'natullah, maka untuk dia itu laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang mengatakan Allah itu di atas arsy, tapi saya tidak tahu arsy itu di mana, itu juga dia mendapatkan laknat. Kalau orang mengatakan ini arsy Allah, saya akui bahwasanya Allah di atas arsy karena ayatnya jelas, tapi dia mengatakan saya tidak tahu arsy itu di mana, di atas kah, di bawah kah, di dalam bumi kah, ini juga dia mendapatkan ini laknat. Karena jelas ini arsy itu di atas langit itu juga sebagaimana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum duduk dengan orang-orang yang orang-orang yang mempunyai pemahaman di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan menyeret antum dengan subat-subat yang mereka miliki. Dengan subat-subat yang mereka miliki. Dan kadang seperti tadi, ini subat mereka begitu kuat sampai tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai bisa keluar dari subat itu. Karena susah ya, orang sudah termakan subat itu sangat susah untuk keluar. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'. Tunkahul mar'ah li arba'. Engkau menikah dengan seorang wanita itu karena 4 perkara. Jadi pada dasarnya seorang menikah itu dia tujuannya bukan mencari manfaat, ya. Karena kapan siapa menikah tujuannya mencari manfaat, kapan ketika manfaat sudah ada tidak ada maka dia akan menghilang. Dia akan menjauh. Ketika seorang menikah tujuannya harta, tujuannya kesenangan dunia, kapan pasangannya sudah tidak memberikan itu maka dia akan menjauh. Hidupnya susah. Tapi kalau tujuan menikah dari ibadah, maka dia akan bersabar. Dia akan bersabar. Seorang menikah tujuannya itu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'. Engkau menikah dengan seorang perempuan, begitu juga seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki. Itu dia lihat 4 perkara ini. 5 lihat. Engkau lihat hartanya. Ketika dapat yang berharta, yang kaya, antum tujuannya juga ibadah. Ya, alhamdulillah saya dapat pasangan yang bisa menunjang ini dakwah. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ini masya Allah ini kaya, cantik, keturunan bangsawan, agamanya bagus. Insya Allah. Jadi kita lihat hartanya. Wali jamaliha, lihat cantiknya. Dan juga seorang menikah itu boleh, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin, patokannya cantik. Tapi jangan menjadikan tujuan, jangan sampai nanti suatu saat ketika pasanganmu ada sesuatu pada dirinya, dia celaka, dia apa dan ini dan itu. Dia setelah itu sudah selesai. Walaupun kalau laki-laki kan dia boleh saja dia menceraikan istrinya itu tanpa sebab, itu tidak apa-apa.
Walaupun ada sebagian ulama mengatakan ini makruh, dimakruhkan, tapi ya ini engkau mengatakan makruh harus datangkan dalil. Tapi seperti ketika menikah dengan seorang wanita, lihat, wah harus cantik, kita dapat yang cantik, wah alhamdulillah senang dengan cantiknya, suatu saat centang cantiknya hilang sudah, kita juga akan menghilang. Kita juga akan ya ini menghilang. Wali jamaliha wali hasabiha, karena kemuliaannya, keturunannya, ini juga penting, ya. Karena pengaruh silsilah itu dia pengaruh. Itu dia akan pengaruh. Dari antum lihat ada orang keturunannya dia bagus, keturunannya adalah orang-orang yang baik, yang benar, itu akan pengaruh ke bawah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarhul Mumti' kitab nikah. Ini walidiniha, karena agamanya, fadfar bidzati dinik taribat yadak, pilihlah karena agamanya, taribat yadak, ini akan membuatmu tenang. Dia di tanganmu itu akan membuatmu tenang. Tenang. Ini kesalahan sekarang kan, orang-orang zaman sekarang, baik laki-laki atau perempuannya, itu mereka melihat laki-laki, laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki, itu dunia saja. Dalam keadaannya ini masalahnya bukan kebahagiaan. Bukan kebahagiaan. Tapi kalau ketika kita punya pasangan itu dia adalah orang yang saleh, antum akan bahagia. Antum akan bahagia. Dan juga untuk orang-orang yang lagi cari calon itu dia harus hati-hati, ya. Dia harus hati-hati, betul-betul dia harus hati-hati ketika dia mencari pasangan hidup. Dia betul-betul harus hati-hati. Karena akan sangat berpengaruh dari pasangan itu tentang ketenangan di dalam hidupnya, anak-anaknya, dianya. Itu berpengaruh. Maka di sana ada ungkapan-ungkapan, apa engkau sabar menunggu wanita saleh itu lebih baik daripada engkau terburu-buru menikah dengan orang-orang yang akan membuatmu ini capek mendidik mereka. Capek mendidik mereka. Waktu mendidik mereka itu panjang. Karena apa? Berangkat dari kepribadian yang sudah besar. Panjang waktu mendidik itu, selalu akan antum dengar dari mereka itu. Ini berikan udur. Jadi ada proses. Selalu mereka minta proses dalam keadaan. Ini proses itu perlu proses, tapi ada yang namanya orang itu dia belajar ketika dia mau berubah. Tapi kalau orang yang tidak mau berubah itu masya Allah. Makanya ketika seorang menikah itu dia harus betul-betul melihat ini. Dan orang-orang yang bahagia itu ketika mereka bertemu dengan pasangan yang baik agamanya. Baik agamanya. Makanya hati-hati. Dan saya menjelaskan seperti itu ketika antum ketemu ada dua orang wanita. Yang satunya masya Allah ini soleh, tapi dia biasa dari segi ini kecantikannya. Ada seorang yang dia ini wanita biasa, tapi dia cantik sekali. Yang penting dia tidak jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan zina. Maka antum boleh pilih satu dari keduanya. Tidak harus antum pilih yang soleh ini. Yang penting si wanita ini akhlaknya baik. Dia mungkin tidak pakai cadar, tapi akhlaknya baik. Ini akan mendorong dia. Tapi kalau antum juga khawatir, maka pilih yang lebih bagus, pilih yang agamanya bagus. Dikatakan ini seperti itu. Tapi wallah apakah ada ini zaman sekarang ini seperti itu. Karena masalah ini begitu rusaknya pergaulan di luar
luar sana, baik laki-laki atau perempuan. Laki-laki bangga dengan kegantengannya, perempuan bangga dengan kecantikannya. Ini selalu ya ini seperti itu, hanya sedikit sekali orang yang bisa selamat. Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril. Jadi malaikat Jibril ini selalu menemani ya Rasulullah, ini sering menemani Rasulullah SAW. Jadi ada hari di mana malaikat Jibril tidak datang-datang. Malaikat Jibril tidak datang-datang. Jadi Rasulullah SAW berkata kepada malaikat Jibril, "Ma yamna'uka an tazuruna aktsara mimma tazuruna." Apa yang menghalangimu sampai engkau tidak mendatangiku sebagaimana biasanya engkau sering mendatangiku. Ini pengaruhnya berkawan dengan seorang yang baik, karena Rasulullah SAW dan setiap Rasul seperti itu ya, dalam hadis-hadis menjelaskan tentang perkara itu, sebagaimana hadis yang lain tentang Daud bin Sulaiman juga ini seperti itu. Jadi Rasul itu mereka selalu ditemani oleh malaikat Jibril. Ini selalu ditemani oleh malaikat Jibril. Maka langsung malaikat Jibril mengatakan, "Fanazalat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahum ma baina aydina wa ma khalfana." Ini tidaklah kami diturunkan atau kami tidak melakukan sesuatu apapun kecuali dengan perintah. Karena malaikat seperti itu ya. Malaikat yang seperti mereka tidak bergerak kecuali memang perintah. Ini mereka tidak diberikan hawa nafsu seperti ini kita. Lahum ma baina aydina wa ma khalfana. Kepunyaan dia apa yang ada di antara kita, di depan kita, wa ma khalfana, apa yang di belakang kita, wa ma baina dzalik, dan apa yang di antara keduanya, dan apa yang ada di antara keduanya. Rawal Bukhari. Syekh Utsaimin menjelaskan pendek sekali. Ini beliau tidak menjelaskan panjang di bab ini. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusahib illa mu'minan. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusahib illa mu'minan. Jangan engkau berkawan kecuali dengan orang-orang beriman. Ya. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang-orang beriman, karena tadi kita sudah bahas apa? Kawan itu akan sangat berpengaruh. Kita bermuamalah boleh dengan siapa saja. Rasulullah SAW bermuamalah dengan ini seorang Yahudi. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Anas bin Malik dan yang lainnya menjelaskan tentang itu. Rasulullah SAW yang menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi. Boleh kita bermuamalah, kita jualan, ada orang datang beli di toko kita. Kita boleh bermuamalah dengan mereka, tapi kalau menjadikan dia sebagai sahabat ini tidak. Banyak sekali buktinya ya, orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang yang tidak beriman ini, masalah ini. Anak pernah dulu kawan ketika masih muda, alhamdulillah anak sudah belajar. Itu kerja di sebuah perusahaan. Orang itu ketika hari Jumat, waktunya kita sholat Jumat, dia antarkan kita tempat istirahat itu yang tempat yang jauh dari masjid, sengaja. Alhamdulillah anak sudah belajar, dia sudah tahu ini makarnya ini. Kalau hari-hari biasa kita di tempat-tempat yang di dalam kota, kalau hari-hari lain hari Jumat itu dibawa di jauh-jauh sana supaya kita tidak pergi sholat Jumat. Dan mereka sering memasukkan sobat-sobat terutama kesyirikan, karena mereka tahu ya. Mereka tahu bahwasanya kesyirikan itu adalah sebab kehancuran, dan mereka tahu bahwa mereka itu hancur karena kesyirikan yang mereka lakukan, dan mereka sering seperti itu. Dan banyak buktinya orang-orang yang berkawan dengan orang-orang yang buruk ini dia termakan. La tusahib illa mu'minan, jangan engkau berkawan, bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, jangan ada yang makan makananmu kecuali orang-orang bertakwa. Ini engkau mau undang orang makan atau mau kasih makanan ini,
kasih orang-orang bertakwa saja. Makanya kalau ada makanan-makanan yang dibagi-bagi di jalan sana itu bagus dikasihkan ikhwan-ikhwan. Daripada mau kasih di jalan sana tidak jelas orang-orangnya, bagus kasih ikhwan-ikhwan saja. Karena memang seperti itu Rasulullah SAW mengatakan wala yaqul ta'amaka illa taqi. Jangan berikan makanan, engkau jangan kasih makan orang-orang itu kecuali orang-orang takwa saja, orang bertakwa saja. Antum lihat di sana orang-orang yang hari Jumat, mereka tunggu-tunggu makanan, ketika waktu azan mereka tetap di situ. Mau laki-laki mau perempuan mau semuanya. Ini bagus taruh di masjid. Antum datang ke masjid, selesai orang sholat Jumat kasih. Itu lebih bagus, lebih jelas. Lebih jelas lagi antum kasih orang-orang yang jelas antum tahu ini kawan-kawan saya, saudara-saudara saya sesama Ahlus Sunnah, itu lebih bagus. Karena tentu pahalanya lebih besar. Atau mau kasih orang-orang di jalan saya tidak jelas mereka pakai sedekah untuk maksiat mereka, walaupun kita tidak dapat pahala, tidak dapat dosa dari kemaksiatan yang mereka lakukan, kita tetap dapat pahala sedekah. Tapi ketika kita berikan orang-orang yang bersama-sama dengan kita, ini akan pahalanya besar. Menolong dia dalam sunnahnya, menolong dia dalam ketakwanya. Jangan disebarkan keluar. Paling tidak itu di masjid. Lebih bagus ketika antum sebarkan, benar-benar mendaftar. Sekarang mendaftar ini siapa nama-nama orang semuanya mendaftar. Pulang minta catatan, ini catatan siapa nama-nama ikhwan kita. Kalau ada makanan nanti suruh telepon, nanti ini ada grup makanan, antum datang ambil makanan. Itu lebih bagus. Jadi ketika hari Jumat itu orang-orang ikhwan semua sibuk pergi ke masjid. Sudah ada semua makanan hari Jumat, mereka sudah tidak sibuk-sibuk lagi bikin makanan. Sibuk beribadah. Antum dapat semua pahala yang mereka lakukan di hari itu, bahkan untuk besoknya, bahkan ketika masih ada tenaga yang mereka miliki untuk melakukan ibadah dengan makanan yang antum kasih. Itu keutamaannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ketika Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, ayyul amal afdal, amal apa yang paling afdal? Rasulullah SAW katakan apa? Tut'imut ta'am, engkau berikan makanan. Karena seperti tadi, antum berikan makanan ke orang, makanan itu masuk jadi tenaga. Satu hari full tenaga itu dia pakai sholat, mengaji, semua amalan dia dapat semua. Antum kasih orang-orang di luar sana tetap dapat pahala, tapi apa? Pahala hanya pahala sedekah saja. Hanya pahala sedekah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la yaqul ta'amaka illa taqi. Jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena pengaruhnya besar. Dan Rasulullah SAW sudah katakan itu adalah seutama-utama amalan. Wa Nabi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu sesuai dengan ini agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah seorang itu sesuai kepada siapa dia itu berkawan. Maka antum lihat ini seorang itu kita tahu dia dari kawannya ketika mungkin sekali-sekali, tapi kalau jarang dia setiap hari jalan dengan orang itu, dalam keadaan orang ini dia ini seorang yang menyimpang, berarti kemungkinan ada sesuatu yang sama dengan dia. Ada sesuatu yang sama dengan dia. Mungkin satu kali kan, mungkin kawan sekolah dulu ketika jalan di jalan sekali sudah. Tapi setiap kali mau janjian, ayo kita jalan, mau jalan ini salah, selalu sama-sama. Ini berarti ada sesuatu yang sama. Karena Rasulullah SAW katakan itu. Ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu sesuai dengan agama yakni kawannya, maka lihat ini kepada siapa ini dia itu berkawan. Kita berkawan dengan siapa itu pengaruh. Sebagaimana tadi dikatakan hadis ini rawahu Abu Daud wa Tirmidzi bi isnadi sahih. Wa qala Tirmidzi hadis hasan.
Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu sesuai dengan siapa yang dia cintai. Ini al-mar'u ma'a man ahabba. Anas bin Malik ketika mendengar hadis ini beliau sangat senang. Anas bin Malik mengatakan amalanku tidak sama seperti Rasulullah. Amalanku tidak akan sama dengan Abu Bakar dan Umar. Tapi ketika saya menemukan hadis ini maka masya Allah jadi hadis yang membuat saya sangat senang. Karena apa? Saya mencintai Rasulullah, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar. Maka mudah-mudahan dengan itu, dengan cintanya saya kepada Abu Bakar dan Umar, maka saya insya Allah akan bersama-sama dengan mereka di dalam surga. Karena Rasulullah SAW mengatakan seperti al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu sesuai dengan siapa yang dia cintai. Antum mencintai artis ini, artis itu, ini, maka nanti antum akan dibangunkan bersama dengan mereka. Karena apa? Cinta itu melazimi seseorang itu mengikuti. Spontanitas dia akan ikut. Antum cinta kepada, antum lihat anak-anak kita, antum punya anak-anak, ketika dia cinta dengan antum, itu dia berusaha mau menjadi apa yang antum ada padanya. Antum lakukan ini, dia suka karena dia cinta. Tapi kalau dia tidak cinta dengan antum, dia tidak cinta dengan kita, mungkin karena ada sesuatu di sana, maka tidak. Maka dia, antum pergi ke kanan, dia pergi ke kiri. Bahkan ada anak-anak yang begitu bangganya dalam keadaan dia tidak tahu, dia katakan masya Allah ini bangga dengan apa yang ada pada orang tuanya. Ini tanda bahwasanya anak itu dia cinta dengan orang tuanya. Tapi tidak, ini dikatakan bahwasanya kadang kan orang ada anak itu dia ini menganggap dia sesuatu yang baik dan dia menganggap orang tuanya itu salah. Dia mencintai orang tuanya, dia mau menolong orang tuanya, memasukkan dia kepada apa yang dia anggap itu baik, dalam keadaan kadang dia yang salah. Ini juga kadang-kadang salah satu bentuk cinta, tapi apa dia tidak paham apa yang benar, apa yang salah. Dia sayang, tapi seperti dia tidak tahu bahwasanya ini yang benar. Ini orang tuanya berada di sesuatu yang benar. Dia selalu berusaha mengajak orang tuanya kepada sesuatu yang salah karena dia anggap itu baik. Ini juga salah satu bentuk cinta, mengajak orang kepada sesuatu yang baik, itu bentuk ini cinta. Al-mar'u ma'a man ahabba. Ini seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ana Arabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah. Seorang Arab gunung, Arab Badui datang kepada Rasulullah dan dia mengatakan mata sa'ah. Kapan hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adatalah. Apa yang kau persiapkan ini untuknya? Jadi masalah ini tidak pentingnya kita mau mengetahui kapan kita mati. Tidak penting kita mau mengetahui kapan hari kiamat, itu tidak penting. Yang penting itu apakah kita sudah siap atau tidak menghadapi kematian itu. Kita sudah siap apa tidak ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu yang penting. Tidak penting seorang itu, makanya kadang orang itu sibuk dengan kesehatan jasmaninya, dia tidak memperhatikan kesehatan rohaninya. Dia sibuk masalah ini olahraga mati-matian agar umurnya panjang, karena takut dengan kematian. Padahal kematian itu dia tidak bisa menghindar darinya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, dikepung dengan kematian, dikepung dengan jadi kematian. Mata saqala ma'adatalah. Dan ini juga dalil, kadang ketika kita ditanya tentang sesuatu, kadang tidak perlu kita harus jawab dengan sesuai apa yang ditanyakan. Kita ini pintar-pintar kita cari-cari salah. Mungkin pertanyaan ini berbahaya untuk dia sendiri kalau kita jawab. Ya kita cari salah ini dengan jawaban yang lain. Jadi tidak harus langsung kita jawab. Ada orang bertanya kadang seperti itu ya, di majelis umum besar ada orang bertanya tentang bagaimana hukum yasinan. Dalam keadaan ini orang awam semua yang duduk di dalam. Apakah kita mau jawab jelaskan tentang yasinan di situ? Habis sudah selesai, besok kita sudah tidak bisa taklim lagi.
Ya. Tidak harus ketika ada orang bertanya kita langsung jawab dengan apa yang dia tanyakan. Kita harus cari, oh ini masalahnya kalau kita jawab seperti ini, kalau kita diam seperti ini. Bagusnya kita cari kepada sebagaimana yang terjadi di Kalidupa kemarin, Masya Allah ini. Tapi pertemuan yang lalu ya, yang setelah sudah tidak lagi, karena saya sudah anti mereka, saya tidak akan datang ke kalian kalau kalian ya ini pertanyaannya sembarang. Ini biar kalian undang saya tidak akan datang lagi. Alhamdulillah setelah itu mereka sudah tidak ada yang bertanya. Tapi buruknya itu setelah tidak ada lagi yang bertanya, diam semuanya, tidak mau bertanya lagi. Karena setelah sebelum itu waktu kita pertama datang itu pertanyaan kayak kasih berkelahi ustaz dengan masyarakat. Karena sebelumnya itu kan mereka adalah orang yang sedikit dan selalu dicemooh. Mereka undang semua orang di situ, pertanyaannya Masya Allah. Jadi, biar saya sudah jawab jawabannya panggung dari api, pertanyaan lain saya jawab lain, tetap saja dia ngotot. Karena memang orang itu dia sudah persiapan memang untuk membantah. Dia tanya tentang azan untuk orang meninggal dunia, saya jawab tentang azan, keutamaan azan. Orang ini tetap ngotot bantah. Wah, ini berarti dia sudah persiapan untuk membantah ini. Untung tidak termakan, ini tidak ikut, tidak terjebak. Kita lewat di jalan itu orang-orang sudah satu kampung sudah lihat kita kayak parang kita. Makanya saya bilang besok-besok kalian kalau pertanyaannya kayak begitu, biar kalian undang saya tidak akan datang. Kenapa? Kita punya nyawa juga terancam misalnya. Di kampung orang itu melalui mana? Orang Kalidupa kan Masya Allah ini seperti itu. Dan saya bilang mereka seperti itu. Jadi Masya Allah ini tidak harus pertanyaan yang diarahkan ke kita harus jawab. Ini kita tidak harus ini jawab Rasulullah SAW seperti itu. Ada talah. Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang hari kiamat. Karena Rasulullah juga tidak tahu sebagaimana hadis dari Rasul Muslim. Ada talah apa yang kau persiapkan dengan hari kiamat itu? Qala hubbullah wa rasulihi. Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qala anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama-sama dengan siapa yang kau cintai. Insyaallah. Cintai orang-orang baik, cintai Rasulullah, cintai para sahabat. Ini cintai yang tabi'in. Maka sebuah dosa ya ketika seorang membenci mereka ya. Bahkan ini Syekhuna Syekh Basar beliau mengatakan apa? Mencintai orang-orang Arab itu adalah sebuah pahala. Mencintai orang Arab. Sekarang yang terjadi apa? Orang-orang Arab semua difitnah. Tidaklah jamaah haji yang pulang dari umroh atau dari haji selama orang Arab itu paling jahat. Ini siapa ini orang-orang yang seperti ini? Padahal ya ini mereka mengatakan, para ulama mengatakan mencintai orang Arab itu bagian daripada ibadah. Saya itu ada orang-orang yang pulang dari umroh, dari haji bilang orang-orang Arab paling jahat. Padahal Masya Allah baik sekali mereka orang Arab. Karena kebetulan ya antum ketemu sama orang Arab Badui mungkin. Orang Arab Badui di sana antum hati-hati, mereka suka nipu ya. Pakai sorban putih semuanya, puji-puji antum. Mari saya doakan. Setelah antum sudah ikut dia jebak antum, ini kasih bayar mahal-mahal. Jadi antum mana tahu dia harga seperti itu, antum ditipu sudah. Setelah itu sampai ke Indonesia orang Arab paling jahat. Padahal apa ketemu Arab Badui. Padahal disebutkan apa? Kebanyakan orang Arab Badui itu orang-orang munafik. Ya. Dalam Al-Quran menyebutkan seperti itu ya. Dimana tidak hafal lafaznya, tapi seperti kebanyakan orang-orang Arab bunuh itu orang-orang munafik. Tapi kalau mereka beriman, ini mereka itu adalah orang-orang yang ditunggu-tunggu. Ini sebagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang mereka. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Wa fi riwayah ma'adatu laha min katsiri shaumi wala salati wala sadaqah. Di dalam riwayat yang lain, saya tidak mempersiapkan diri saya untuk menghadapi kiamat itu dengan banyak sholat, banyak puasa dan banyak zakat, tapi saya itu mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa?
anta man ahbabta. Dia sholat wajib saja. Dia zakat wajib saja. Dia puasa wajib saja. Dia tidak kasih banyak. Rasulullah SAW katakan apa? Anta man ahbabta. Saya bersama, engkau bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Tapi bersama di sini belum tentu satu sejajar begini ya. Ini mungkin satu tempat dalam surga tapi antum di bawahnya. Karena surga kan bertingkat-tingkat. Antum di atas surga yang tinggi tapi dia di atas, antum di bawah. Ini seperti itu karena ya ini seperti tadi, semakin banyak juga amalan semakin tinggi juga ya ini tingkatan. Hadis satu lagi yang berhubungan dengan perkara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman lam yalhaq bihim. Ini kita ya. Hadis ini berbicara tentang kita, orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah ya. Ini alhamdulillah ada hadis ini. Masya Allah. Ini Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud beliau mengatakan seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana terhadap seorang laki-laki yang dia mencintai suatu kaum tapi dia tidak bertemu dengan mereka. Ini kita mencintai para sahabat, kita mencintai Rasulullah, kita mencintai orang-orang saleh yang kita tidak ketemu dengan mereka. Tapi Rasulullah SAW mengatakan di sini untuk mereka yang seperti itu tidak bertemu dengan orang-orang saleh yang mereka sangat ingin ketemu dengan mereka tapi tidak bisa ketemu. Faqala Rasulullah SAW al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai di akhirat. Karena pengaruh ya, sebagaimana tadi dikatakan seorang yang mencintai orang-orang buruk akan pengaruh keburukannya. Ini akan berpengaruh. Karena melazimnya seperti itu. Ini seorang akan bertemu dengan orang-orang buruk karena dia buruk. Tapi tidak sesuatu yang dikatakan ini saya bertemu dengan orang buruk karena memang saya buruk, tidak dikatakan pasti seperti itu karena ya ini bisa jadi adalah ujian bagi kita ya, ujian bagi kita. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Masyaallah ini semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan orang-orang yang kita cintai dari para nabi, para syuhada, as-siddiqin wa syuhadai was salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.